Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, capisha. I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho? The head honcho, switch this like Cumacho. I got so much style, I should be down with the stylistic. Makeup to break up, niggas need to wake up. Smell the Indonesia, beat you to a seizure. Then fuck your moms, hit the skins to amnesia. She don't remember shit, just the 2 hits. Her hitting the floor, and me hitting the clips. Sucking on the tits, had the hooker begging for the dick. And your moms ain't ugly, love, my dick got rock quick. I guess I was a combination of House of Pain and Bobby Brown. I was bumping around and jumping around. Chapter, then I asked her who's the man. She said B.I.G. Then I bust in her E.Y.E. You're dead wrong. Perkenalkan, saya Muhammad Pratama. Who got it going on? Baru di sekolah ini. Dead wrong. Mudah-mudahan pelajaran ini. When I get dusted, I like to spread the blood like mustard. Trust it, the hardcore rain leaves you rusted. Move over, Lucifer, I'm more ruthless. Leave you toothless, you kiss it, I flip it. Tears don't affect me, I hit them with the tech G. Disrespect me, my potency is deadly. I'm shooting babies, no ifs, ands, or maybes. Hit mummy in the tummy if the hooker plays a dummy. Slit the wrist, a little sis. After she sucks the dick, I stab the brother with the ice pick. Because he wanted me to fuck him from the back. But Smalls don't get down like that. Found your father hiding in the room. Fucked him with the broom. Slid him down the back and threw salt in the wound. Who you think you're dealing with? Anybody step into my path is fucking feeling it. Hardcore, I got it sucked like a pussy. Stab you till you're gushy. So please don't push me. I'm using rubber so they won't trace the semen. The black demon got the little hooker screaming. Because you know I love it young, fresh and green. With no hair in between, know what I mean? The weak of the strong, you got it going on. You're dead wrong. The weak of the strong, you got it going on. You're dead wrong. Teman-teman lagi yang baru masuk. Pak, boleh Pak. Bapak suaranya putus-putus Pak. Sebentar. Jelas ini jelas? Jelas Pak. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang baru masuk. Bapak maklumi ya, karena ini baru pertemuan pertama, tidak akan dihukum. Nanti kepada PJ-nya ya, dimohon dicatat ya yang tidak hadir siapa saja. Dan jangan lupa absen disikap ya teman-teman. Ke siapa? Oke. Jadi sebetulnya kalau pertemuan pertama itu hanya mereview ini ya, RPS ya. Tapi sekarang Bapak langsung ke materi pertemuan kedua supaya pertemuan kita lebih simpel dan kita cepat lulus ya teman-teman. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana seorang anak memiliki bakat dan minat. Ini sangat berkaitan sekali dengan layanan pribadi ya. Jadi bakat dan minat seorang peserta didik itu berarti dia mengetahui tidaknya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita membahas lebih jauh mengenai ini, ketika kita ditanya sewaktu masih kecil misalkan, coba sebutkan 10 kekurangan dan kelebihan. Ternyata banyak teman-teman yang baru masuk ya. Yang terlambat Bapak kurangi nilainya ya. Jadi lain kali tidak boleh terlambat ya teman-teman. Bapak. Oke, yang baru masuk mengikuti saja, nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, nanti dijawab oleh kalian sendiri ya kalau Bapak tidak bisa menjawab. Selanjutnya kalau misalkan kita ditanya bagaimana cara memahami kelebihan dan kekurangan, terkadang kalau kita misalkan ditanya
apa kekurangan kita? Pasti kita banyak hal yang kita tidak bisa. Kalau kita ditanya apa kelebihan kita, pasti bingung menjawabnya apa. Kita banyak sekali hal yang tidak ada dalam diri kita. Terus bagaimana Pak caranya memahami kelebihan kita? Jadi sebetulnya kalau misalkan kita berbicara kelebihan itu adalah menghargai hal-hal kecil yang ada dalam diri kita. Contohnya seperti apa? Seperti dimulai dari pikirannya. Hari, Halo? mana 30 teh? Jadi begini ya, Bu Nur, tadi itu sudah masuk 30 partisipan ya. Namun mungkin karena mengerjakan proposal skripsi, mereka izin. Saya sebagai guru yang baik memaklumi tenor ya, begitu ya. Asalkan absen disikat jangan lupa ya. Lagi ngebahas apa? Ngebahas bakat dan minat. Tenor Kan ikuti saya aja layanan pribadi hadir aja di Zoom. Lagi direkam soalnya. Ini lagi di-record? Iya. Iya. Itu gimana? Langsung Maaf. aja nanti di-cut Ari. Ya maaf, Ya, maaf. yang lain nanti bergantian ya kalau mau mengerjakan. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan kurang lebih mungkin 5 menit saja. Tenor ya, begitu ya. Sampai mana tadi teh? Jadi ya. Jadi kalau kita mau memahami kelebihan dalam diri kita harus dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang positif yang dibangun dari dalam diri kita. Seperti apa? Contohnya, misalkan saya itu kalau misalkan bangun tidur itu langsung dirapihkan tempat tidurnya. Terus kalau sudah makan, si piringnya itu langsung dicuci. Ketika ada yang kotor langsung dibereskan. Nah, itu adalah suatu bakat spesial dalam diri kita. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan sesuatu seperti bakat prestasi, bakat life skill dan sebagainya, itu dimulai dari hal yang kecil. Kenapa kita sulit dan hal itu? Karena dari kecil kita dididik untuk hanya fokus pada kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Seperti kita tidak bisa orang tua kita pasti lebih menekankan hal itu. Nilai matematika kita jelek misalkan, orang tua pasti memarahi akan hal itu tanpa disadari bahwa tidak semua orang pintar dalam hal kalkulasi atau hitung-hitungan. Kita contoh anak-anak di sekitar kita, anak-anak adik misalkan yang sekolah di SD, SMP, mereka pasti akan lebih mudah memahami kekurangan-kekurangannya daripada memahami apa yang mereka miliki. Berangkat dari hal itu, kita juga oleh orang tua dididik untuk hanya memahami apa kata mereka tanpa mereka sadar bahwa kita juga perlu dipahami, kita juga memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, dan saya pikir pendidikan yang cerdas itu memang berawal dari keluarga. Kalau keluarga memiliki SDM yang baik, pasti anak akan memiliki SDM yang baik pula. Seperti itu. Setelah kita memahami kelebihan dan kekurangan, barulah yang namanya bakat, yang namanya minat, itu akan bermunculan dengan sendirinya, tanpa disadari. Langkah awalnya seperti apa? Jadi ketika kita memahami kelebihan kita, hal-hal yang positif sudah dilakukan, maka dari proses tumbuh kembangnya anak sebagai pelajar dari SD, SMP, SMA akan menemukan jati diri dengan sendirinya. Seperti itu. Seperti itu yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin ada rekan-rekan yang juga akan mengerjakan tugas Pak Ardian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam segi pembicaraan, karena kesalahan milik saya, kebenaran hanya milik Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.